Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok hari Jumat tanggal 15 Maret. Sebelumnya disclaimer dulu ya. Yang pertama kita akan cek dulu untuk indeks IHSG hari ini masih ditutup hijau, naik 0,16% ke level 7.433 ya. Jadi secara teknikal untuk IHSG hari ini masih bisa bertahan di atas 7.400. Semoga aja untuk besok ya paling nggak masih bisa bertahan di atas ini ya 7.400. Ini area support terdekatnya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 14 Maret. Secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Untuk asingnya sendiri net buy masuk jumlahnya cukup banyak ya, khususnya di saham Bank BCA dan Bank Mandiri. Di saham Bank BCA net buy 543,2 M. Padahal kalau nggak salah kemarin jualan ya, hari ini masuk cukup banyak untuk asingnya di saham Bank BCA. Kemudian di saham Bank Mandiri asingnya masuk 457,1 M. Kemudian di AMRT masuk 208,6 M. Di ASII ini asingnya udah mulai masuk dengan jumlah yang lumayan banyak. Hari ini net buy 121 M. Kemudian di Telkom, Medco, Goto juga asingnya masuk ya. Kemudian yang paling banyak dijual asing hari ini ada saham Bank BRI. Asingnya keluar 153,2 M ya. Berarti pas hari ini tanggal 14 itu ex-date untuk saham Bank BRI asingnya keluar, dan itu kan sih belum terlalu banyak ya. Kalau lihat nilai transaksinya 1,6 triliun, cuman keluar 153. Semoga aja untuk besok harganya bisa bertahan ya untuk saham Bank BRI. Nanti kita akan cek. Selain di saham Bank BRI, asingnya juga keluar di BTPS, MBMA, Inco. Cuman secara keseluruhan untuk asingnya net buy cukup banyak hari ini. Semoga saja untuk besok asingnya masih masuk dan harga IHSG bisa naik lagi lebih tinggi. Oke, itu untuk IHSG. Kalau kita lihat untuk indeks global hari ini, untuk indeks Asia sebagian besar hijau sih. Kemudian untuk indeks Eropanya ini masih running trend. Untuk indeks Amerikanya sebagian hijau, sebagian merah untuk semalam. Ya, untuk IHSG kalau melihat asingnya masuk lumayan banyak, kemungkinan sih mudah-mudahan masih bisa bertahan di atas 7.400, bahkan kalau hijau ya bagus. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek saham Bank BCA. BCA hari ini asingnya masuk cukup banyak dan harga sahamnya naik 3% lebih. Kita kirain mau turun dulu, ternyata langsung dibuka hijau ya. Untuk asingnya emang kadang susah diprediksi nih. Kalau kita lihat untuk hari ini asingnya yang masuk siapa? Padahal kemarin keluar cukup banyak. Untuk BBCA ya, hari ini tanggal 14, ini kita bisa lihat bareng-bareng. Untuk asingnya yang masuk ada AK, kemudian CC. Ini dua broker ini masuk lumayan banyak, di atas 100 M lebih ya. Untuk AK-nya sendiri net buy 159,6 M, CC versi asing net buy 142 M, ZP, RX ini net buy 80-an M lebih. Kemudian BB, BK, KZ juga masuk hari ini di saham Bank BCA. Kemudian yang keluar YU. Jadi sebenarnya untuk hari ini ya emang yang masuk ini didominasi broker-broker asing dan lokalnya jualan. Jadi untuk asingnya yang jualan cuma 39,1 M nih YU, nggak sebanyak asing masuk ya. Jadi asingnya akumulasi untuk hari ini. Kalau kemarin tanggal 13 itu yang keluar pas tanggal 13 kemarin untuk asingnya ZP, YU, KZ ya. Dan hari ini untuk ZP-nya sendiri YU masih keluar, tapi untuk ZP-nya masuk ini 99,6 M, tapi cenderung trading sih untuk ZP hari ini di saham Bank BCA. Nilai transaksinya 400-an M dan net buy 99 M ya. Untuk besok mungkin perhatikan saya level ini sih. Untuk supportnya lumayan
dalam ada di 10.075 dan resistennya ada di 10.550. Kalau naik ya target price-nya ke 10.550. Tapi kalau turun supportnya ada di 10.075. Kalau di harga saat ini 10.325 sebenarnya nanggung ya kalaupun mau entry. Tapi kembali lagi disclaimer sih. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Untuk besok sih kalau aman sih wait and see aja dulu sih di awal market ya, tapi kalau koreksi dan di arah supportnya ini ada tanda-tanda mau pullback ya disclaimer kalau mau entry. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Hari ini ex-date untuk saham Bank BRI ya, dan harga sahamnya ditutup minus 3,91%, walaupun ditutup minus merah, tapi kalau kita lihat candlenya sih ada perlawanan ya, ketika turun mendekati area supportnya yang di 6.050 itu harga sahamnya naik sampai mentok di 6.150. Untuk besok coba kalau kita cek ya untuk transaksinya hari ini aslinya keluar di saham Bank BRI, apakah ada yang nampung. Untuk aslinya net sell 153M. Bank BRI BB ya hari ini keluar cukup banyak yang nampung BB yang masuk juga versi asing ya, jadi yang nampung asing juga ini BB versi asing. Kalau kita perhatikan nilai transaksi dan net buy-nya nggak beda jauh, jadi cenderung akumulasi. Dan yang keluar DX, CC, BK, AK, ZB. Untuk DX ini 100% jualan ya. CC, BK, untuk BK-nya cenderung trading, CC-nya net sell 160,3M. Secara nilai keseluruhan untuk aslinya lebih banyak yang keluar, tapi ya ini sih ada yang nampung sih untuk asnya di saham Bank BRI. Semoga aja untuk besok harganya masih bisa ini ya, bertahan di atas 6.050 itu area support bukan support support kuatnya ya untuk saham Bank BRI. Kalau naik ya resistennya ada di 6.250, di area situlah. Kalau melihat transaksinya, apalagi habis bagi dividen ya, habis ex-date, mungkin untuk besok kalaupun naik ya nggak tinggi-tinggi banget ya. Kalau untuk swing ya amannya entry itu ketika tadi itu pas dekat area support 6.500 entry ya. Kemudian nanti taking profitnya misal untuk saham Bank BRI ini bisa ke area 6.360-an, nah itu waktunya buat taking profit. Ya, tapi kalau mau entry sih ya disclaimer ya, cuman ini harganya udah di pucuk. Kalau tujuannya untuk investasi jangka panjang, kalau mau masuk di harga saat ini ya sebaiknya sih jangan langsung banyak-banyak ya, maksudnya jangan langsung all in, apalagi habis bagi dividen itu rawan koreksi ya, walaupun nggak langsung koreksi ya, mungkin nunggu beberapa waktu ke depan lagi ya, nunggu ada sentimen yang kurang bagus atau nunggu asingnya mulai taking profit. Kan nggak mungkin asing masuk terus ya, pasti suatu saat taking profit ya. Biasanya taking profit yang nampung lokal, nah itu biasanya harganya turun dan kesempatan buat entry. Dan kalau secara teknikal biasanya ketika itu Bank BRI akan ke MA 200-nya ya kalau nggak salah. Coba kalau kita gunakan MA 200 untuk saham Bank BRI ya di sini sih ya, waktu itu nyentuh MA 200 mantul naik ya, mungkin kalau harganya Bank BRI itu dijaga ya di atas ini ya, bisa jadi MA 200-nya yang kemungkinan ikutan naik, dan sekiranya nanti ada crash atau persentuhan antara candle dan MA 200, nah itu kesempatan buat entry untuk invest ya. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Bank BRI. Kembali lagi disclaimer ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri.
Hari ini aslinya masuk cukup banyak untuk saham Bank Mandiri dan harga sahamnya nyentuh resistennya di 47.400 ya. Ya, waktunya taking profit sebenarnya buat teman-teman yang misal udah ambil kemarin swing di area support. Saat ini ya pas ya kalau mau taking profit. Tapi kalau melihat aslinya masuk cukup banyak, apakah besok ada potensi buat breakout untuk saham Bank Mandiri? Coba kita cek untuk transaksinya, aslinya masuk 457 M. Ini naik, distrike asing masuk banyak loh. Kalau kita perhatikan hari ini yang masuk BK ya, net buy 292 M, walaupun masuk cukup banyak, tapi untuk BK sendiri cenderung trading sebenarnya. Hari ini di saham Bank Mandiri ya. Nilai transaksinya 630,2 M dan net buy 292 loh. Jadi nggak akumulasi banget. Yang 100% transaksinya buy di saham Bank Mandiri itu ada DR ya. DR versi asing ya. Ini emang kayaknya jarang kita temui ya. DR versi asing masuk 100% transaksinya buy di saham Bank Mandiri. Net buy 133,9 M. Kemudian ada AK, CC, RE, KZ yang masuk. Ya, untuk aslinya net buy, yang keluar YUZB secara keseluruhan lebih banyak yang masuk. Untuk lokalnya sendiri lebih banyak yang jualan ya. Kalau secara teknikal ini udah di area support sih. Kalaupun mau entry di harga atas ini ya disclaimer ya buat teman-teman yang punya keyakinan untuk saham Bank BRI besok bisa breakout. Tapi lebih aimnya sih jangan langsung banyak-banyak ya kalau minat entry, takutnya koreksi walaupun suatu saat juga kemungkinan kesusul lagi ya kalau ekonomi masih baik-baik aja. Ya ini sih kalau berhasil breakout resistennya ada di 7.800-an ya, lumayan tinggi 7.850, tapi kalau ke breakout koreksi ya mending tunggu di area supportnya lagi yang di 6950. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Bank Mandiri ya. Untuk saat ini aslinya masih masuk cukup banyak ya, tapi walaupun masuk cukup banyak, BK-nya itu cenderung trading, perlu hati-hati ya. Takutnya besok ada aksi taking profit atau mungkin nunggu isu bagi dividen sih. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI yang hari ini juga hijau ya. Kok hijau? Merah malah untuk saham Bank BRI. Sorry, ditutup minus koreksi untuk saham Bank BRI. Bank BNI ya. Bank BNI koreksi 1,20% ke level 6.150. Kalau kita ukur pakai rectangle terdekatnya di level harga saat ini, ya di sini sih untuk harga penutupannya ini lebih dekat ke area support ya. Untuk level supportnya di 6.125-an ya, 6150 6125 ini support terdekat. Jadi untuk besok mungkin lihat aja di awal marketnya gimana. Kalau langsung hijau ya disclaimer sih kalau mau entry. Coba kita cek ya untuk saham BBNI hari ini aslinya net sell 9,3 M ya. Jadi sebagian masuk, sebagian keluar. Kalau kita lihat lebih detail sih untuk hari ini sebenarnya nggak ada yang akumulasi banyak ya di saham Bank BNI. Entity market maker utamanya ZPAK, keduanya malah cenderung trading ini di saham Bank BNI. Untuk besok mungkin akan sideways dulu di area sini antara 6.050 sampai 6.225 ya. Perhatikan saat 6225 ini kalau bisa breakout di atas 6225 ya ada potensi buat ngejar 6.500 ya, tapi pastikan dulu konfirmasi breakout di atas 6.225 dan nggak ada sentimen yang negatif ya. BBNI laporan kuartal 4-nya sudah diupdate ya dan secara tahunan mengalami pertumbuhan, masih bertumbuh. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham BRIS. BRIS hari ini koreksi ya, wah sempat naik dulu ya, nyentuh resistennya di 2930 ya. Bahkan ke 2960 untuk tadi untuk saham BRIS, tapi habis itu koreksi turun ya. Ya wajar sih turun, soalnya harganya udah tinggi. Semoga saja ini koreksi wajar ya, nggak disertai dengan distribusi. Kalau kita cek untuk asingnya BRIS
Hari ini aslinya malah masih masuk loh ya. Jadi walaupun koreksi cukup dalam, itu aslinya masuk di saham BRIS, masih masuk, belum keluar. Untuk aslinya yang masuk ada BB. Malah untuk BB ini 100% transaksinya buy di saham BRIS, tidak melakukan penjualan sama sekali. Selain BB ada BK, masuk 16,4 M, yang jualan itu AK ya, 29,3 M. Jadi untuk aslinya masih net buy, untuk lokalnya net sell ya, cuman masih ada yang akumulasi sih. Semoga aja ini koreksi wajar, minus 4,91%. Kalau secara teknikal untuk supportnya ada di 2550, misal besok masih merah, ya nggak ada salahnya buat tunggu di area supportnya ini ya. Sekiranya bisa ke area support dan ada tanda-tanda mau pullback, kalau mau entry ya disclaimer. Dan resistannya buat patokan di 2780. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BRIS. Memiliki disclaimer, kalau melihat transaksi ini kayaknya ada potensi buat naik lagi sih. Mudah-mudahan ya. Ya, kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham BRIS. Kalau langsung merah ya tunggu di area support. Selanjutnya kita akan cek saham Goto. Hari ini naik 4%. Ya, Goto naik. Ya, tapi untuk candlenya sih cenderung ini ya, sideways. Mirip dengan kemarin, bedanya hari ini naik, kemarin turun. Ini saham Goto kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, aslinya masuk 49,1 M, net buy loh. Semoga ini pertanda bagus ya. Goto hari ini aslinya masuk ya, secara keseluruhan ada yang akumulasi ini kalau kita lihat ya. Ada ZP net buy 34,6 M ya. Jadi di akumulasi ZP AVGP-nya ada di 69, harga penutupannya di 70. Floating profit cuma 1 poin ya. Mudah-mudahan di awal market langsung di HK untuk saham Goto dan ada potensi hijau dulu ya. Kalau mau scalpingan ya disclaimer, tapi kalau untuk investasi atau swing ya ini udah secara histori udah di bawah sih, secara valuasi juga nggak mahal-mahal banget ya, cuman emang masih rugi untuk saham Goto. Mungkin lebih amannya untuk trading sih kalau menurut saya untuk saat ini ya, apalagi kalau melihat komposisi pemegang sahamnya ini publiknya cukup banyak, di atas 70% untuk saham Goto itu. Jadi kalaupun naik itu habis naik ya ada potensi buat aksi taking profit ya. Mungkin seperti itu untuk saham Goto. Ya, untuk selanjutnya kita akan cek saham, oh ya untuk area support resistennya, kalau lihat secara histori sih supportnya ada di 63 ya, dan resistennya ada di level harga tertingginya waktu itu 74. Ya mungkin kalau naik perhatikan saya level 74 ini gagal breakout, mending keluar ya, takutnya koreksi turun nanti bisa ambil aja di area support. Mungkin akan sideways dulu di harga bawahnya ini untuk saham Goto dalam beberapa hari ke depan kalau nggak ada sentimen ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ASII. Hari ini naik lumayan tinggi 2,43%, tapi belum bisa nyentuh resistennya ya. Untuk resistennya masih di 5.370-an ya. Kalau kita cek untuk transaksinya, ASII aslinya net buy 121 M, masuk mulai masuk. Kalau kita lihat transaksi lebih detail untuk saham ASII, hari ini tanggal 14 secara keseluruhan sih ada yang akumulasi ya ini, dan yang akumulasi juga asing. BB versi asing net buy 73,1 M, kemudian AK BK versi asing net buy 30-an M lebih. Yang keluar DX net sell 35 M. Jadi untuk asingnya akumulasi, lokalnya jualan ya. Kalau kita perhatikan dari tadi kok BB ya. Jadi ini masuk di saham di IHSG cukup banyak untuk BB versi asing.
Selain di saham Bank BRI, masuk juga di ASII Medco. Oke, itu untuk saham ASI ya, untuk transaksinya hari ini diakumulasi asing. Kalau secara teknikal mudah-mudahan untuk besok bisa nguji resistennya di 5.375, bisa breakout di atas itu ya. Kalau asingnya masih masuk dan nggak jualan, nggak menutup kemungkinan bisa ke 5.675. Kalau apalagi kalau melihat historinya udah koreksi cukup dalam dan fundamentalnya juga nggak selek-selek banget sebenarnya ya untuk saham ASI. Pendapatannya naik di tahun 2023 kemarin ya, jadi potensi bagi dividennya lebih gede lagi untuk tahun ini. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham ASII ya, kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Untuk hari ini saham Adaro naik ya, di luar prediksi kita kemarin. Hari ini aslinya untuk Adaro naik 2,69% ke level 2.670. Tak kirain mau turun dulu. Kalau kita cek untuk transaksinya, hasilnya masuk sih 47,7 M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini ada yang akumulasi ya, AKBKZP, dan yang akumulasi juga didominasi broker asing. AK versi asing netbuy 29M, kemudian yang keluar itu didominasi broker lokal ya, sebagian retail ini juga pada keluar. Semoga aja besok Adaro masih bisa naik ya. Untuk target price-nya misal hijau itu ada di 2750, di 2760 itu area resisten tertekannya. Sekiranya di area resistennya ini gagal breakout, ya nggak ada salahnya buat diamankan. Tapi kalau berhasil breakout, ya ada potensi buat ngejar 3000. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham PTBA. PTBA hari ini naik ya, naik 2,86% ke level 2.880. Secara teknikal untuk resistennya ada di 2.910. Ya 2.905 sih, 2.900 lah. Area situ resisten untuk saham PTBA. Kalau kita cek untuk asingnya hari ini, PTBA asingnya masuk ya 21,4 M. Data asingnya masuk, PTBA juga asingnya masuk. Lihat secara keseluruhan untuk saham PTBA di akumulasi broker asing ini CC yang masuk juga sebagian asing, sebagian lokal sih. Untuk besok mungkin kalau lihat transaksinya sebenarnya hari ini nggak ada yang akumulasi banyak banget di saham Adaro. Mungkin akan ini saya konsolidasi dulu di range area 2770 sampai 2900. Sekiranya gagal breakout untuk besok ada potensi turun ya, jangan perlu buat entry. Bisa tunggu aja di area dekat-dekat support, dekat 2780. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita akan cek saham Medco. Hari ini naik 9% lebih dan berhasil breakout ya. Ya waktu itu mantul di sini di line 161.8 Fibonacci ya, kemudian koreksi turun ke area supportnya dan mantul naik breakout. Kalau kita cek untuk transaksinya, Medco hari ini tanggal 14 aslinya masuk lumayan 49,7 M. Kalau kita lihat lebih detail, Medco hari ini tanggal 14 secara keseluruhan ada yang akumulasi sih. BB ya, BB versi asing, dominasi asing, asingnya netbuy, akumulasi. Untuk lokalnya lebih banyak yang jualan. Ya, perhatikan saja area sini sih, misal besok koreksi dan di area 1410 itu ada yang jaga harga, disclaimer kalau mau entry. Tapi kalau gagal bertahan di atas itu malah jebol ya, jangan buru-buru buat masuk ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, mungkin kalau mau entry misal besok koreksi turun dan di area support ada yang jaga harga, ada potensi buat ribuan naik lagi. Tapi kalau jebol ya jangan buru-buru entry aja. Lebih amannya sih seperti itu, tapi kayaknya ada potensi masih
uptrend sih, kalaupun turun itu koreksi wajar ya, selama nggak jebol di bawah 1410. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Medco. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Pegas. Pegas hari ini tanggal 14 Maret naik 2,58%. Coba kita cek untuk transaksinya apakah di stay asing masuk. Pegas tanggal 14 aslinya masuk ya, tapi belum terlalu banyak, 11,11 M. Semoga aja ini pertanda bagus. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini untuk saham Pegas diakumulasi oleh broker asing ya, BKAK, BP versi asing masuk. Kalau kita perhatikan di sini untuk BP 100% buy. Untuk AKBK juga cenderung nggak trading ya, hari ini masuk mudah-mudahan untuk investasi atau untuk jangka panjang lah. Yang keluar juga asing, didominasi oleh asing sebenarnya untuk saham Pegas ini. Naik 2,59% ya, dan ini mencoba breakout sih, semoga aja berhasil. Untuk besok kalau langsung hijau ada potensi buat uptrend, potensi ya, belum tentu uptrend, tapi kalau merah ya mungkin akan sideways dulu ya, masih akan konsolidasi dulu di area 1180-an. Diperhatikan saya 1180 sih untuk besok. Semoga saja bisa bertahan di atas itu untuk saham Pegas. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Pegas, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.